Anda kembali menyaksikan live event sidang tahunan dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Sejumlah tokoh terpantau sudah hadir di Gedung Nusantara untuk mengikuti sidang tahunan pada rangkaian perayaan hari ulang tahun 79 RI. Tadi kita sudah melihat ada Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, dan juga perwakilan dari kedutaan besar sejumlah negara sahabat yang juga turut menjadi undangan dalam sidang tahunan dan pidato kenegaraan Presiden kali ini. Dan pemirsa, kita lihat juga ini tamu-tamu masih berdatangan ya di gedung parlemen, Iqbal. Kemudian kalau kita lihat sejak pagi tadi, bahkan sejak beberapa hari yang lalu, ini pengamanannya terus diperketat karena di sini kita lihat ada beberapa yang menggunakan seragam. Nah, baik dari TNI, Polri, Pas Pampres, ini tugasnya adalah melakukan pengamanan hari ini di gedung Senayan, Jakarta. Kemudian sudah ada beberapa tamu undangan yang disebarkan kepada publik bahwa nanti dikonfirmasi akan hadir. Tapi kita masih nantikan siapa saja hari ini yang akan hadir di Senayan. Termasuk salah satu diantaranya ada Presiden terdahulu, Megawati Soekarno Putri juga ikut diundang. Dan juga ada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia juga ikut diundang di dalam sidang tahunan dan pidato kenegaraan Presiden tahun ini. Iya, nanti kita akan lihat ya, karena kalau dari informasi sejauh ini yang beredar, Valen, sebenarnya Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebenarnya tidak diundang. Tapi nanti kita akan lihat apakah akan ada perubahan rencana. Dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-11, Yusuf Kala, ini juga sudah hadir tadi bersama sang istri di Gedung Nusantara DPR RI. Nanti juga akan hadir ada Susilo Bambang Yudhoyono, tadi dikonfirmasi oleh rekan kami Yohana Margareta yang memantau langsung dari lapangan. Dan juga tentunya sejumlah tamu undangan lain. Diperkirakan hari ini undangan yang disebar ada lebih dari 2.000 orang atau tepatnya 2022. Ada sekitar 1.200 yang diundang nanti akan berada di dalam Gedung Nusantara dan ada sekitar 800 yang berada di area plaza di dekat Gedung Nusantara untuk memantau sidang tahunan. Dan kami juga baru saja mendapatkan konfirmasi ya, Valen ya, bahwa dinyatakan beberapa menit yang lalu oleh Sekjen DPR RI, diwawancara oleh rekan wartawan, bahwa Prabowo Subianto akan hadir dalam sidang tahunan ini, namun dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan. Dan juga nanti dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak diundang. Kalau dari informasi terkini yang kami berhasil himpun di lapangan. Nah, pemirsa, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato terakhir di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI tahun ini 2024 hari ini. Dan Iqbal, pemirsa, kami ajak Anda untuk kita diskusikan bersama. Ada pakar komunikasi politik Jayadi Hanan dan kemudian ada pakar gestur Monika Kumalasari. Selamat pagi Mas Jayadi, Mas Komala. Selamat pagi. Sampai jadi Mas Komala. Selamat pagi Mas Mbak Monika, maaf ya Mbak. Mbak Monika, selamat Sudah pagi. tidak sabar ingin menantikan pidato kenegaraan Presiden dan juga nanti tamu negara juga akan hadir. Nah, bidang Mas saya lebih ke politik secara umum ya, bukan komunikasi politik. Oke, politik Direktur Eksekutif. Nanti ngambil punya orang aja. Direktur Eksekutif LSI juga ya, Mas Jayadi ya. Oke, nah pas nih berarti kita akan membahas soal ini. Nanti yang dinanti-nantikan sebenarnya ini akan disampaikan penyampaian kinerja dari lembaga-lembaga dari negara, lembaga negara, Presiden, MPR, DPR, DPD. Ada nggak sih yang paling ditunggu oleh masyarakat sebenarnya yang apa ya, dari pertanggungjawaban mereka itu yang paling ditunggu yang mana sebenarnya? Biasanya dalam pidato kenegaraan itu memang salah satu yang akan disampaikan Presiden adalah kinerja lembaga-lembaga negara memang ya. Nah, sekarang ini kan banyak sorotan terhadap lembaga negara, terutama yang terkait dengan hukum, ya, MK dan MA terutama. Jadi mungkin yang paling ditunggu antara lain itu apa nanti komentar atau yang disampaikan Presiden terhadap
kinerja Mahkamah Konstitusi dan kinerja Mahkamah Agung. Karena dua itu menjadi sorotan terutama 2 tahun terakhir menjelang pemilu presiden dan wakil presiden dan juga ini menjelang pilkada. Itu mungkin ya. Selain itu tentu yang pasti menjadi perhatian juga adalah soal KPK. Ya. Karena memang di 5 tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua ini memang cukup banyak sorotan kepada lembaga-lembaga hukum seperti KPK dan MK serta MA itu. Mungkin itu yang akan ditunggu. Selain itu mungkin juga beberapa waktu lalu dalam sebuah acara itu Presiden kan menyatakan permintaan maaf kepada publik kalau ada yang kurang atau apa jadi seolah-olah permintaan maaf menjelang dia berakhir sebagai presiden yang akan segera yang sampai menangis itu ya Mas. Ya betul. Kalau nggak salah di zikir kebangsaan atau apa ya acaranya itu. Jadi mungkin itu juga akan disinggung oleh presiden. Nah yang juga tentu ditunggu karena seperti tadi kalau nggak salah ada yang menyampaikan ya dari laporan Yohana tadi ya bahwa yang salah satu yang menarik dari pidato kenegaraan kali ini dia seolah-olah menjadi pidato resmi perpisahan dari presiden. Iya. Kan habis ini kan tidak ada pidato kenegaraan lagi, ini yang terakhir. Jadi mungkin nanti di ujung atau entah di tengah atau di awal presiden mungkin akan menyampaikan semacam pamitan resmi. Nah, bagaimana itu kemudian dikaitkan dengan apa yang dia anggap kurang, apa yang dianggap selama ini kan menyampaikan keberhasilan, lalu rencana berikutnya tahun depan kan gitu. Kalau sekarang kan Presiden mungkin akan menyampaikan keberhasilan selama 5 tahun terakhir atau mungkin 10 tahun kepemimpinannya, lalu keberhasilan selama setahun terakhir, lalu mungkin juga akan disampaikan kekurangan-kekurangan ya. Kita coba lihat kekurangan apa yang akan di-highlight oleh Presiden nanti. Terus bagaimana itu nanti, kan kalau bicara rencana ke depan, Presiden kan bicara berarti Presiden baru. Betul. Nah kira-kira apa tuh yang akan disampaikan Presiden untuk rencana ke depan terkait dengan kepemimpinan Presiden yang baru. Mas Jayadi, kalau selama ini kan Presiden Joko Widodo selalu punya tingkat kepuasan yang tinggi. Dari tahun ke tahun selalu meningkat. Nah, dengan isu yang akhir-akhir ini menjadi sentimen di kalangan masyarakat pada saat Pilpres kemarin, bagaimana sebenarnya Presiden Jokowi ini diprediksikan mungkin akan mengemas yang tadi Anda sebut sebagai perpisahannya itu nanti? Ya mungkin tingkat kepuasan publik salah satu yang akan disorot sebagai keberhasilan dari Presiden gitu. Tapi tapi memang terutama pasca menjelang Pilpres sampai dengan sekarang tingkat kepuasan kepada Presiden itu kalau di LSI tidak pernah mencapai lagi angka 80. Sejak kapan itu, Mas? Sejak menjelang Pilpres. Jelang Pilpres. Ya, sampai dengan sekarang. Sebelumnya? Pernah mencapai 85 kan? 84, 83 gitu. Tapi setelah Pilpres itu tidak pernah lagi mencapai angka 80. Biasanya cuma 70-an, 74 gitu. Artinya ada penurunan meskipun masih cukup tinggi ya di angka 70-an. Mungkin itu akan jadi salah satu highlight dari Presiden bahwa publik merasakan puas. Tapi jangan lupa juga bahwa selain kalau tingkat kepuasan publik itu kan persepsi masyarakat umum secara general gitu. Nah, jangan lupa ada banyak kritik, ada banyak ada banyak pihak yang menyatakan berbagai problem yang dihadapi oleh bangsa ini, terutama terkait dengan masalah-masalah politik dan hukum. Tapi saya kira yang selain masalah politik dan hukum yang mungkin banyak disorot orang belakangan ini dari sisi negatif, Presiden mungkin akan tetap meng-highlight aspek-aspek ekonomi ya, karena bagaimanapun ekonomi dianggap salah satu yang bisa dijaga dengan baik stabilitasnya oleh pemerintah sampai sekarang, termasuk terutama ketika masa COVID. Masa COVID itu kan memang ekonomi kita sangat menurun, tetapi stabilitasnya bisa dijaga oleh Presiden dan jajarannya. Mungkin itu prediksinya nanti akan disinggung juga ya Mas Jayadi dalam pidato kali ini. Nah, pemirsa, saya ajak Anda juga untuk kita lihat situasi terkini di gedung parlemen. Tadi ada Menteri Investasi ya Iqbal. Dan Kepala BKPM. Ada Bahlil Lahadalia sudah tiba di gedung parlemen. Dan kemudian juga Kapolri. Kapolri
Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah hadir di gedung MPR DPR RI yang juga hadir sebagai tamu undangan. Nah, Mbak Monica, kalau kita lihat ini cukup menarik karena tahun ini ada Prabowo, tapi nanti hadir kapasitasnya Menteri Pertahanan dan Ketua Umum Partai Gerindra. Nah, apakah itu juga akan dinantikan gesture antara Prabowo dan nanti antara Presiden Jokowi dengan penerusnya? Ini ada Ketua DPR RI juga sudah tiba ya. Saya potong sedikit, ada Puan Maharani tiba di gedung Parlemen pagi hari ini. Jadi pukul 8.29 Puan Maharani tiba di gedung Senayan. Betul, nanti akan menyampaikan sidang pidato pengantar dari sidang tahunan ini, Mbak Monica. Ya, jadi saya yang mau highlight adalah kita akan melakukan perbandingan antara tahun lalu dengan tahun ini, gitu ya. Jadi kalau dari data tahun lalu kita bisa recall lagi bahwa waktu itu Pak Jokowi mengatakan saya ini bukan lurah, masih ingat? Masih ingat. Ada saya ini curhat ya waktu itu. Curhat. Ada pelongo-pelongo gitu ya. juga bahkan sebut. Dan itu terjadi adalah ketika membuka sidang. Jadi setelah pembukaan itu langsung tuh. Ya jadi kan ini adalah merupakan ekspresi atau luapan emosi yang bersangkutan begitu. Nah, kalau kita lihat bagaimana micro expression daripada saat mengatakan hal tersebut begitu ya. Nah, kalau kita lihat persepsi masyarakat pada saat itu yang ada adalah merasa kasihan gitu ya dengan ekspresi, dan ketika dikatakan Pak Lurah gitu, emosi apa yang kira-kira muncul dari Pak Jokowi? Marah dong. Kemarahan yang ekspresi yang dirasakan kemudian ditampilkan melalui wajah begitu ya. Nah, tetapi dari mesin mikroekspresi kami ya, itu justru malah yang muncul ini, nah ini ada fear gitu. Ya saya buat analisa pakai seperti ini. Oke, nanti kita akan bahas analisanya lebih mendalam, itu menarik Mbak Monica. Tapi kita lihat baru saja Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala sudah hadir di Gedung Nusantara DPR RI ya. Nah, nanti Iqbal, saya juga akan ajak pemirsa, kita lihat siapa saja yang akan hadir pagi ini di gedung DPR RI, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.